Bagaimana mungkin kita berbicara tentang pemeliharaan alam ketika akar masalah kerusakan lingkungan justru sering muncul dari kebijakan pengelolaan yang tidak berpihak pada keberlanjutan? Di Sumatera, banjir yang berulang bukan hanya persoalan cuaca ekstrim. Banyak pakar menilai bencana ini menjadi cermin dari persoalan yang lebih dalam, yaitu pengelolaan lingkungan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan masyarakat dan ekosistem. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai wilayah di Sumatera, mulai dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, hingga Aceh, mengalami peningkatan intensitas banjir. Curah hujan yang tinggi memang menjadi faktor, namun ahli hidrologi menjelaskan bahwa banjir tidak akan separah ini jika penyangga alam seperti hujan, daerah resapan, dan sungai tetap terjaga dalam kondisi optimal. Banyak aliran sungai kini kehilangan vegetasi di sekitarnya, hutan lindung menyusut, dan lahan gambut yang dulu berfungsi menyimpan air telah berubah menjadi area yang mudah terdegradasi. Ketika ruang alam menyempit, air tidak lagi punya tempat untuk meresap, dan masyarakatlah yang menanggung akibatnya. Para pemerhati lingkungan menyoroti bahwa penyebab banjir di Sumatera tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia, seperti pembongkaran lahan berskala besar, penebangan hutan, alih fungsi kawasan lindung, serta pembangunan tidak mempertimbangkan daya dukung alam. Dalam banyak kasus, izin-izin ini dikeluarkan oleh pihak berwenang yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan. Namun praktiknya, kepentingan ekonomi jangka pendek sering lebih dominan dibandingkan keberlanjutan jangka panjang. Inilah kontradiksi yang sering terjadi. Masyarakat diminta menjaga alam, sementara kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya sejalan dengan upaya pelestarian. Pemeliharaan alam bukan hanya agenda besar yang bergantung pada pemerintah. Ia adalah proses berlapis yang membutuhkan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta tentunya. Langkah-langkah yang dinilai penting oleh para ahli mencakup: yang pertama, restorasi hutan dan daerah resapan air melalui penanaman kembali vegetasi lokal yang mampu menahan air dan mencegah erosi. Yang kedua, pengelolaan sungai yang lebih berkelanjutan, memulihkan lebar alur sungai, menghilangkan penyempitan, dan memastikan bentaran sungai bebas dari bangunan yang melanggar. Yang ketiga, pengawasan ketat terhadap izin pembukaan lahan. Pemerintah daerah dinilai perlu lebih transparan, serta melibatkan komunitas lokal dalam proses pengawasan. Yang keempat, pendidikan dan kampanye lingkungan keberlanjutan. Mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah, menjaga kualitas air, dan memahami fungsi ekosistem secara menyeluruh. Yang kelima, pemanfaatan teknologi mitigasi bencana. Sistem peringatan dini, pemetaan risiko, dan data cuaca bisa membantu masyarakat lebih siap menghadapi banjir. Pemeliharaan alam akan efektif jika dilakukan secara konsisten, terukur, dan partisipatif. Pemeliharaan alam bukan sekedar seruan moral, tetapi kebutuhan nyata bagi jutaan masyarakat yang hidup di Sumatera. Banjir yang terjadi hari ini adalah pengingat bahwa alam memiliki batas. Jika pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih bijaksana dan masyarakat diberdayakan untuk terlibat aktif, Sumatera bukan hanya bisa pulih, tapi juga tumbuh menjadi wilayah yang lebih tangguh dan keberlanjutan. Karena menjaga alam bukan hanya menyelamatkan hari ini, melainkan memastikan masa depan.